Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Angkatan 28 Latsar CPNS golongan 3 Pemerintah Kabupaten Sumedang. Saat ini banyak sekali isu strategis yang menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Apakah mereka menyadari akan hal tersebut? Apakah masyarakat Indonesia memiliki pemahaman mengenai wawasan bela negara? Bagaimana penerapan bela negara menurut mereka? Oke, untuk menjawab hal itu, mari kita simak diskusi pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahgi Roseviana SKPNS, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumedang tahun 2022, gelombang 28, kelompok 1. Pada saat ini, saya sedang bersama Bapak Dedi, tokoh masyarakat di tempat tinggal saya. Pada saat ini, saya akan berdiskusi dengan beliau mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara. Baik, langsung saja kita mulai. Pada pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Indonesia dan negara satu kesatuan Republik Indonesia di mana terdiri dari beberapa budaya negara. Artinya Indonesia menganut asas adalah Pancasila. Dengan kebinekaan di Indonesia ini terjadi dari beberapa budaya, jadi satu kesatuan kultur yang berbeda, tapi menuju satu arah, yaitu Pancasila, di mana satu Pancasila menganut asas satu kebersamaan. Dalam hal ini adalah persatuan negara Indonesia yang homogen bersatu. Baik. Apa yang Bapak ketahui tentang bela negara dan bagaimana sikap Bapak dalam menjalankan bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari? Bangsa negara Indonesia, ya, kita selaku warga yang sudah merdeka, artinya di sini kita tidak berperan dalam hal ini kita mengisi penjajah, tapi kita di sini bagaimana mengisi daripada kemerdekaan itu dari hasil para pahlawan yang telah berjuang dalam memakmurkan untuk memerdekakan negara Indonesia. Contohnya kita dalam hal ini selaku warga, kita memposisikan sebagai makhluk sosial yang berguna di masyarakat. Contohnya dalam hal ini kita mempertahankan adat budaya bangsa Indonesia yang sudah ada berdasarkan kulturnya masing-masing, serta menjaga keamanan, stabilitas, dan ekonomi yang sudah berjalan selama ini, dan coba kita terapkan ke depannya untuk lebih meningkat lagi dalam hal segi baik ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Dalam hal ini kita sebagai warga untuk berjuang ke arah sana agar supaya negara Indonesia ini makmur, terpandang di luar, dan menjadi kemakmuran juga untuk warga masyarakat Indonesia. Mengenai isu-isu korupsi pada saat ini sangat merebak di Indonesia, berbagai lini, dari mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai ke pemerintahan tingkat daerah. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai isu korupsi ini? Kita sebagai warga, ya, merasa khawatir dan sangat menyakitkan sekali ketika mendengar ada suatu proses korupsi, di mana korupsi adalah suatu pekerjaan yang katakanlah menurut saya selaku warga ini adalah sangat merugikan sekali, baik untuk tingkat masyarakat khususnya maupun buat negara. Karena mau tidak mau, korupsi adalah suatu penyakit yang ada di Indonesia yang harus kita berantas ke depannya. Dalam hal ini, kita selaku warga dengan bersama-sama dengan pemerintah harus menguatkan daripada ikhtiar kita untuk memberantas korupsi itu dengan menguatkan dan memperbaiki daripada sikap ketegasan dari kita untuk jangan menjalankan hal itu, karena hal itu adalah suatu pekerjaan yang jelek dan mudarat yang bisa merusak citra bangsa Indonesia ke depannya. Baik, sekian, terima kasih. Itulah diskusi kami. Saya akan akhiri sesi wawancara ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Patiliska sedang bersama dengan narasumber kita, yaitu Adik Praditya Artianto Wibowo atau yang biasa dipanggil Tian. Beliau adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung atau Unisba. Selamat pagi Adik Tian. Oke, mohon maaf sebelumnya ya, saya ganggu waktunya sebentar. Jadi pada hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada
terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya mungkin udah pernah denger ya dulu waktu pelajaran di sekolah tentang wawasan kebangsaan atau bela negara ini. Sebelumnya kita mau refresh mungkin sedikit ilmu ya. Sebenarnya wawasan kebangsaan itu kalau menurut Aditya itu pengertiannya seperti apa sih? Wawasan kebangsaan itu menurut saya itu adalah cara pandang di mana itu dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia, di mana diri dan lingkungannya bagaimana, dan di dalam kehidupan harus berbakti dan kehidupan bersosial di negara. Oke, jadi intinya kalau wawasan kebangsaan menurut Aditya itu adalah cara pandang begitu ya, kesadaran diri dari setiap warga negara tentang lingkungannya. Oke, nah next question nih. Kemudian bela negara itu menurut Aditya itu artinya apa dan seberapa penting sih kita sebagai warga negara itu perlu melakukan bela negara itu sendiri? Dimana bela negara sendiri itu adalah perilaku negara dalam untuk menjaga kedaulatan negara yang harus dilandasi oleh dari undang-undang dan NKRI tersebut. Dimana kalau menurut saya juga bela negara itu penting. Dimana itu karena untuk dilakukannya terutama untuk setiap individu atau orang yang berkelompok itu di Indonesia itu agar tercipta keutuhan dan sosialnya atau berkelangsungan NKRI yang utuh. Oke, jadi intinya bela negara itu penting untuk dilakukan ya. Nah sekarang karena menurut Aditya bela negara itu penting untuk dilakukan, nah kira-kira nih Aditya selaku mahasiswa, kira-kira upaya bela negara apa sih yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Aditya sebagai mahasiswa kayak gitu? Dimana sebagai mahasiswa ya mungkin dari untuk memerangi korupsi, kemudian itu untuk lingkungan kampus, terus ada menolak atau adanya berita-berita hoax kayak gitu. Nah kemudian dalam harus menghindari dari paham radikalisme. Nah kemudian harus pokoknya yang memecah belah bangsa itu harus dihindari. Kemudian itu kita harus rajin belajar lihat. Oke. Jadi banyak ya implementasi yang bisa dilakukan ternyata oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari upaya bela negara tersebut gitu. Nah untuk saat ini nih di Indonesia itu kan lagi banyak beberapa isu strategis ya, di berita-berita kita saat ini bisa lihat banyak berita tentang korupsi, narkoba, terorisme, atau radikalisme, kemudian hoax, kemudian ada pencucian uang juga, dan masih banyak lagi yang mungkin nggak bisa disebutin ya karena banyak isu yang ada di Indonesia ini. Nah pertanyaannya nih, kalau menurut Aditya, isu apa yang kira-kira paling menantang bagi bangsa Indonesia ini? Kira-kira tanggapan Aditya terhadap isu tersebut bagaimana? Contohnya misalkan hoax ya. Itu banyak dari kita itu kan terbawa dalam omongan hoax, dimana kemampuan literasinya itu rendah, tetapi dia tuh memiliki kemudahan dari akses media sosialnya. Seperti pada akhir itu makanya kita kemakan dengan berita yang bohong. Dan kita sebagai generasi muda itu dimana kita itu harus mampu untuk menangani diri sendiri supaya agar tidak terkena dari berita hoax tersebut. Dimana kita harus tahu dari faktanya yang sesungguhnya bagaimana, kemudian apalagi itu berita itu kan tersebut hoax. Oke, saya rasa sekian untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih untuk Aditya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Dina Nadia. Saat ini saya sedang bersama Ibu Darul Jauharo. Beliau merupakan tenaga pendidik, yaitu seorang guru di SMK Negeri 1 Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara beliau mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat sore Bu. Sore. Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk saya wawancarai. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, menurut Ibu apa sih arti dari wawasan kebangsaan Bu? Wawasan kebangsaan dari beberapa sumber dapat disimpulkan yaitu sebuah cara pandang bangsa tentang diri, jati diri bangsa dan lingkungannya yang didasari pada kemampuan dia memahami sejarah bangsanya dan didasari oleh falsafah negaranya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Baik Bu, kalau mengenai bela negara, menurut Ibu bela negara itu apa? Bela negara itu suatu bagian dari hak dan kewajiban warga negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu, yaitu kewajiban kita untuk turut menjaga, mempertahankan, dan membela negara kita dengan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu upaya Ibu bagaimana sebagai seorang tenaga pendidik, upaya bela negara yang dapat Ibu lakukan? Sebagai guru tentunya Ibu berusaha untuk bisa menjalankan profesi Ibu secara profesional. Tentunya ini pun dituntut untuk semua yang bergerak di berbagai bidang. Untuk siswa tentunya kita tekankan pada tugas dan kewajibannya menjadi pelajar yang baik selama dia sekarang menuntut ilmu, dan tunjukkan kemampuan, prestasi, dan kreasinya sebagai pelajar yang memiliki dedikasi, tanggung jawab, serta rasa cinta tanah air. Kalau pesan Ibu kepada generasi milenial tentang apa kontribusi mereka untuk bisa melakukan bela negara? Untuk anak-anak sekarang ya, Ibu sangat terapresiasi banyak di antara generasi muda kita yang punya kreativitas, kemampuan berinovasi, kemudian berpikir kritis, sehingga di masa mudanya dia bisa mengambil kesempatan yang baik untuk mengambil suatu peran yang besar, apakah itu lewat kemampuannya di bidang akademiknya, kemudian kemampuannya di bidang menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat, lewat belajarnya contohnya di jurusan komputer, dia bisa menghasilkan sebuah hasil yang maksimal, desain komputer dan sebagainya, dan banyak lagi contoh-contoh sesuai dengan bidang kejuruannya masing-masing. Lalu terakhir Bu, apakah yang menjadi isu yang menjadi ancaman, isu strategis yang menjadi ancaman bagi para pelajar saat ini? Di satu sisi tadi ada nilai baik yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada yang mengkhawatirkan dengan teknologi yang berkembang sekarang ini, khususnya bagi mereka yang kurang mampu memilah-milah dan memanfaatkan dari HP, dari internet, sehingga mereka malah terjerumus ke perilaku atau sikap yang negatif. Maka dari itu perlu diantisipasi upaya untuk mencegahnya dari mulai dini dengan memberikan pendidikan agama yang kuat, kemudian pembiasaan sikap dan nilai moral yang terbimbing dengan baik oleh lingkungan keluarga, orang tua, masyarakat, dan di sekolah, dan pada akhirnya itu akan menjadi kebiasaan baik yang akan dibawa terus selama akhir hayatnya. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya dan juga jawaban Ibu sangat bermanfaat membuka wawasan kami juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Demikian wawancara saya dengan Ibu Daro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap warga negara memiliki pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara, khususnya setiap narasumber yang kami interview. Setiap narasumber ingin dan telah berkontribusi dalam aksi bela negara, terutama dalam pekerjaan atau profesi mereka sehari-hari. 3 isu strategis yang dianggap paling menantang menurut pandangan narasumber adalah penyalahgunaan teknologi di era digitalisasi, korupsi dan hoaks yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara apabila tidak diselesaikan dengan segera. Dari hasil wawancara yang kami lakukan pada 3 orang narasumber yang berbeda, dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya mereka semua paham dengan wawasan kebangsaan dan arti bela negara. Hal ini nampak dari cara menjelaskan bagaimana mereka ikut berpartisipasi pada aksi bela negara sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Dan hal tersebut juga mencerminkan bahwa kesadaran akan bela negara sudah dimiliki oleh setiap golongan, baik muda maupun tua.